Syekh Yusuf Tajul Khalwati, salah satu putra terbaik Afrika. Nelson Mandela, negarawan asal Afrika Selatan, pernah mengatakan Syekh Yusuf adalah salah satu putra terbaik Afrika. Syekh Yusuf Tajul Khalwati lahir di Goa pada bulan Juli 1626. Semenjak kecil, beliau telah banyak belajar agama Islam dari beberapa ulama. Beliau juga pernah mendapatkan pendidikan agama dari Daeng Eri Tas Samang, ulama Kesultanan Goa. Pada usianya yang ke-18, Syekh Yusuf mulai menuntut ilmu hingga ke Banten dan Aceh. Kemudian, Syekh Yusuf melanjutkan perjalanannya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Selama bertahun-tahun, Syekh Yusuf memilih menetap di Mekah. Beliau mempergunakan kunjungannya untuk belajar lebih banyak dari beberapa ulama. Selain di Mekah, Syekh Yusuf juga menyempatkan diri belajar ke Madinah. Di kedua kota suci umat Islam tersebut, Syekh Yusuf menempa keilmuannya dalam bidang agama Islam. Ketika Syekh Yusuf masih berada di tanah Arabia, Kesultanan Goa terlibat pertempuran dengan VOC. Pertempuran bertahun-tahun itu selesai dengan jatuhnya Kesultanan Goa Talo. Jatuhnya Goa membuat Syekh Yusuf tidak bisa kembali ke kampung halamannya. Beliau kemudian pergi ke Kesultanan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa menyambut dengan tangan terbuka kedatangan Syekh Yusuf. Belasan tahun lamanya Syekh Yusuf menetap di Banten dan menjadi pengajar agama Islam. Sampai kemudian Sultan Ageng Tirtayasa terlibat konflik dengan Pangeran Haji, putranya sendiri. Konflik yang direkayasa VOC ini mengguncang stabilitas politik dan keamanan Banten. Syekh Yusuf berpihak kepada Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam pertempuran melawan Pangeran Haji, Syekh Yusuf berada dalam pasukan yang dipimpin Sultan Ageng Tirtayasa. Pangeran Haji yang didukung VOC berhasil menangkap Sultan Ageng Tirtayasa. Namun, Syekh Yusuf dan sekitar 5.000 pasukan Banten berhasil lolos. Syekh Yusuf terus melanjutkan pertempuran dengan cara perang gerilya. Tahun 1684, VOC meminta Syekh Yusuf menyerah dan dijanjikan pengampunan. Janji VOC itu ternyata hanya tipuan. Syekh Yusuf ditahan di Batavia. Khawatir melarikan diri, Syekh Yusuf diasingkan ke Sri Lanka. 10 tahun berikutnya, pengasingan Syekh Yusuf dipindahkan ke Afrika Selatan. Syekh Yusuf ditempatkan pada kawasan pertanian Zongvliet yang jauh dari kota besar Cape Town. Belanda berharap keberadaan Syekh Yusuf di pedalaman tidak berpengaruh banyak terhadap budak-budak Dutch East India Company. Isolasi Syekh Yusuf ini justru menjadikan Zongvliet sebagai tempat perlindungan para budak yang lari dari Cape Town. Syekh Yusuf memberikan perlindungan kepada budak-budak yang lari dari kerja paksa. Sebagai ulama, Syekh Yusuf giat melakukan dakwah Islam di Afrika Selatan. Kawasan pertanian Zongvliet menjadi komunitas Islam pertama di Afrika Selatan. Syekh Yusuf terus berdakwah hingga wafatnya pada bulan Mei 1699.